Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada video ini saya ingin menyampaikan suatu sudut pandang tentang bagaimana harus merespon sebuah nilai kebenaran daripada firman. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini muncul begitu banyak fenomena orang-orang yang berani mengutak-atik kebenaran firman. Ada orang-orang yang mengaku sebagai pendeta, mengaku sebagai hamba Tuhan, mengaku sebagai seorang apologet, tapi mereka menolak kebenaran firman secara absolut. Bahkan mereka menganggap firman itu sudah tidak absolut lagi hari ini. Sehingga banyak di antara mereka yang membuat pendapat demi pendapat yang meragukan kebenaran firman. Padahal di saat kita mengakui kebenaran firman adalah satu kebenaran yang absolut dan Alkitab itu adalah firman Allah yang absolut, maka kita tidak akan pernah berani mengutak-ngatik kebenarannya. Karena di saat kita mengutak-ngatik kebenaran firman, maka kita menganggap Tuhan Allah adalah pribadi yang bodoh. Dan kita merasa lebih pintar daripada Tuhan karena kita meragukan kebenaran firman yang Tuhan ciptakan dan kita memiliki kebenarannya sendiri. Banyak hari-hari ini yang lupa bahwa firman adalah kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17 firman Tuhan berkata begini, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang terangkum indah, cantik, sempurna di dalam Alkitab kita adalah 100% kebenaran. Adalah 100% firman Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika hari-hari ini banyak orang yang mengaku, merasa lebih hebat daripada Tuhan sendiri dan meragukan kebenaran itu dan mengutak-atik kebenarannya, itu sangat berbahaya. Dan menganggap ada banyak firman yang sudah tidak relevan di zaman ini. Ada suatu gerakan yang iblis kerjakan, bahwa firman itu sudah mulai tidak relevan karena sudah tidak ada, dan itu bukan hal yang harus dikerjakan hari ini. Saudaraku, ingat, Tuhan Allah itu maha benar dan Dia adalah pencipta firman yang adalah kebenaran. Kita ini ciptaannya. Tidak mungkin kita lebih daripada pencipta. Tidak mungkin kita lebih hebat, lebih benar, lebih pintar daripada pencipta kita. Jadi kita itu adalah pribadi yang menerima dan melakukan perintah firman, bukan pribadi yang menciptakan firman. Banyak contoh ya. Contoh yang paling sering sekarang hari-hari ini dibahas adalah bicara tentang perpuluhan. Ada seorang yang saya lupa namanya, tapi beberapa waktu yang lalu saya melihat video itu dan saya tersenyum. Dan saya berkata begini dalam hati saya. Dan saya ungkapkan juga kepada istri saya. Apakah orang ini tidak takut akan Tuhan? Di saat dia berbicara tentang satu kebenaran tentang perpuluhan. Dia berkata saat dia berdiri di tembok ratapan, dia bertanya kepada banyak orang sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, sumber yang valid yang menyatakan bahwa di Israel hari ini sudah tidak membayar lagi perpuluhan dan perpuluhan itu sudah tidak dikerjakan lagi di Israel, bla 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 dan semuanya. Dan dia mengatakan bahwa perpuluhan itu tidak benar untuk begini begitu. Aduh, saya katakan ini berbahaya. Saudaraku, kita ini hamba, kita ini ciptaan Tuhan, dan kita ini adalah penerima firman, pelaksana perintah firman, bukan pencipta firman. Jadi kalau kita sudah menolak melakukan segala kehendak firman, maka kita menolak Tuhan. Dan di saat kita sudah menolak Tuhan, maka kita melawan Tuhan. Dan kalau kita sudah melawan Tuhan, maka kita akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman adalah kebenaran. Dan firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Dan kita orang-orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, maka kita akan melakukan perintah firman itu dengan ketaatan mutlak. Jangan seolah kita lebih hebat daripada Tuhan. Jangan seolah kita merasa lebih pintar daripada Tuhan, sehingga kita memperkatakan bahwa perpuluhan tidak perlu lagi dibayar, bahwa perpuluhan adalah hak kita untuk menentukan kemana. Hello,
segala berkat yang kita terima itu milik kepunyaan Tuhan. Kita hanya diperintahkan untuk mengelola. Jadi kalau firman Tuhan berkata beri, maka diberi. Kalau firman Tuhan berkata bayar perpuluhan, maka bayar. Saya orang yang setia membayar perpuluhan. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, saya seorang gembala sidang, saya sangat setia bayar perpuluhan. Bahkan setiap berkat persembahan yang saya terima dari jemaat, dari tugas pelayanan di dalam dan di luar negeri atau dimanapun saya melayani, saya selalu berikan kepada istri saya. Dan saya katakan kepada istri saya, ingat, bayar perpuluhannya. Dan istri saya akan masukkan dalam amplop perpuluhan. Dan setelah itu akan kami persembahkan persembahan perpuluhan itu dengan ucapan syukur dan sukacita. Karena firman Tuhan berkata, perpuluhan itu harus dipersembahkan. Bukan disimpan, bukan dimanipulasi, bukan ditipu-tipu, bukan dialihkan, bukan dibuat yang lain. Persembahkanlah persembahan perpuluhan, itu perintah. Kita hanya harus melakukan perintah itu. Sama dengan kuduslah kamu sebab aku kudus, kita hanya harus melakukan itu. Sama dengan kasihilah musuhmu, kita harus melakukan itu. Gak usah direvisi-revisi seolah kita lebih pintar daripada Tuhan. Ingat, kita ini ciptaan Tuhan dan kita adalah penerima dan pelaksana firman, bukan pencipta firman. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, persembahan perpuluhan itu diberikan untuk orang Lewi di masa Israel, di dalam masa yang lalu. Orang Lewi adalah orang yang tidak memiliki warisan, tapi dia bertugas melayani Tuhan dan melayani suku-suku Israel. Hanya 11 suku yang mendapatkan warisan di tanah perjanjian. Lewi tidak. Lewi hidup dari persembahan perpuluhan. Bahkan ada 8 persembahan yang tertulis dalam firman Allah, dalam Alkitab kita, yang harus kita persembahkan. 8 jenis persembahan itu harus kita persembahkan kepada Tuhan melalui orang-orang Lewi. Dan orang Lewi yang akan mengelola, karena mereka hidup dengan melayani. Hari ini orang-orang Lewi adalah para gembala sidang, para pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan yang memberikan waktu dalam kehidupannya sepenuhnya untuk melayani Tuhan, melayani umat. Jadi mereka berhak menerima itu. Tapi jika hari ini ada orang yang berkata, perpuluhan yang pertama adalah untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk saudaramu, saya yakin pribadi-pribadi yang menyatakan seperti itu adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena kebenaran Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan dianggap bukan suatu kebenaran. Ingat sekali lagi dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang kudus, yang melakukan setiap perintah Tuhan. Dan kekudusan itu akan membuatnya hidup dengan takut akan Tuhan, dan firman Tuhan yang dia terima akan dikerjakannya. Sekali lagi pesan saya, jangan pernah menambahi dan mengurangi firman, karena kita akan dilaknat oleh Tuhan. Jangan pernah mengotak-atik firman, merubah-rubah firman. Bahkan kita merasa lebih hebat daripada Tuhan Allah yang menciptakan firman itu. Karena kita hanya hamba. Kita diciptakan untuk menjadi penerima firman dan pelaksana dari firman itu. Bukan merevisi atau menciptakan firman dan seolah menganggap lebih hebat daripada firman. Selama kita masih hidup, belum terlambat untuk bertobat. Mari kita bertobat. Mari kita dengar firman, terima firman, dan lakukan firman. Jangan pernah bergaya so hebat, melebihi Tuhan. Dan kita merasa berhak, berkuasa untuk meragukan dan merevisi firman Tuhan. Mari sadari itu. Kita hanya hamba. Kita hanya penerima firman dan pelaksana firman. Jangan main-main dengan firman. Taatilah. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus untuk kita semua. Mari kita menjadi suratan yang terbuka untuk terus mempersatukan satu tubuh Kristus dalam satu kesatuan yang kuat. Bukan untuk memecah belah karena kepentinganmu, karena kepentingan doktrinalmu, karena kepentingan sinodalmu. Tapi mari kita persatukan satu tubuh Kristus untuk satu kepentingan. Membawa shalom dan lawatan untuk menyatakan dan menyaksikan kebesaran dan kuasa Tuhan untuk mengemban amanat agungnya dengan sempurna, sehingga keselamatan daripada Tuhan akan dinyatakan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus, shalom Indonesia. Selamat malam,
Tuhan Yesus berkati.